Silakan atas Bapak Ibu waktunya. sekalian, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk bisa menyampaikan paparan atau materi. Terima kasih. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya dan kesempatannya. Selamat pagi Ibu dan Bapak netizen YouTube. Selamat bergabung lagi dengan kami P4TK, TK, dan PLB. Karena saya lihat banyak juga nih di YouTube itu pemirsa-pemirsa yang setia gitu, setia sama kita dalam menyimak atau di dalam mengikuti semua program yang diselenggarakan oleh P4TK, TK, dan PLB. Ibu Bapak, di dalam kesempatan ini saya mempunyai kesempatan untuk berbagi mengenai aplikasi Google sebagai sarana pembelajaran. Karena kalau melihat dari kondisi saat ini itu kita lagi ngetren ini yang namanya e-training atau e-learning atau pembelajaran yang secara online. Nah, di sini saya mencoba dan nanti dengan Bu Dini itu akan berbagi bagaimana kita memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Google secara yang gratis yang kita bisa manfaatkan untuk sarana pembelajaran. Oke, saya coba share screen dulu. Baik. Oke. Kita akan mulai mengenai pemanfaatan aplikasi Google sebagai sarana pembelajaran. Ibu dan Bapak, agenda kita nanti adalah saya dan Bu Dini akan berbagi materi dan saling memandu nanti ketika acara berlangsung. Yang pertama adalah materi tentang pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Itu nanti saya akan menyampaikannya, bagaimana prinsip, bagaimana fakta saat ini, dan bagaimana beberapa behind the scene lah yang bisa menjadi panduan kita di dalam membuat sebuah kelas secara daring. Lalu nanti saya pun akan sedikit menceritakan tentang fitur-fitur atau layanan-layanan Google, tetapi di sini tidak akan semua layanan Google yang kami akan jelaskan karena sangat banyak sekali. Hanya beberapa saja mungkin yang bisa menjadi sarana pembelajaran, dan sebenarnya semuanya bisa dijadikan sarana pembelajaran. Banyak fitur lah yang dijadikan sarana pembelajaran, tapi beberapa fitur saja yang akan kita bahas. Mungkin di kesempatan lain kita pun bisa membahas fitur-fitur lainnya untuk mengupas layanan Google ini yang kita bisa manfaatkan untuk sarana pembelajaran. Lalu nanti kita akan simulasi di dalam pembuatan kelas. Nah, ini nanti akan dipandu oleh Bu Dini. Kita akan memakai Google Classroom dan bagaimana kita membuat kelas dengan Google Classroom, bagaimana kita nanti berdiskusi mungkin dengan berinteraksi dengan siswa dan juga dengan orang tua, khususnya mungkin nanti karena siswa-siswa TK ini kan didampingi oleh orang tuanya gitu ya. Kita membuatkan Google Classroom. Lalu nanti di akhir mungkin coba akan ada quiz. Jadi kita bagi para netizen yang menjawab kuisnya dan punya skor yang paling tinggi, mungkin ada souvenir dari kita. Oke, Ibu dan Bapak, saya akan bercerita tentang fakta saat ini yang saya rasa semuanya sudah mengetahui juga, bahwa yang namanya COVID-19 telah mengakibatkan sekolah-sekolah terpaksa dalam tanda petik menghentikan kegiatan yang biasanya, dan itu terjadi di seluruh dunia. Secara global, lebih dari 1,2 miliar anak itu berada di luar kelas konvensional, kelas biasa. Yang mengakibatkan juga bahwa pendidikan atau pola-pola pendidikan berubah secara drastis, dan saat ini bermunculan yang berbasis e-learning dengan melakukan pengajaran jarak jauh dengan yang menggunakan platform digital. Lalu
beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran online memang sudah terbukti meningkatkan retensi informasi. Jadi ada satu perkiraan bahwa perubahan yang disebabkan oleh virus COVID ini, terutama terkait dengan pendidikan, mungkin akan tetap ada. Jadi mungkin saja yang namanya budaya kita atau kebiasaan kita saat ini, karena dalam tanda petik adalah adanya pandemi ini bisa membuat kita terbiasa bahwa kita menyelenggarakan kelas-kelas secara online, seminar secara online, webinar seperti ini lagi, itu menjadi terbiasa dan mungkin akan tetap ada gitu ke depannya, akan tetap booming maksudnya, bukan tetap ada, tetap booming, tetap keren. Di sebelah kanan ini adalah saya cuplik dari UNESCO bahwa pembelajaran online ini itu sangat meningkat pesat gitu. Dari Februari aja cuman 300 ribuan atau 0,3 miliar sekitar 3 jutaan. Itu meningkat sampai 1,38 miliar. Cuman dalam berapa bulan saja atau ya dalam 1 bulan malah. Karena yang namanya pandemi. Itu ya, ini fakta yang saat ini terjadi. Lalu nah, karena yang namanya tren ini, maka kita untuk membangun pembelajaran secara online yang efektif, itu diperlukan sebuah desain kelas online yang dapat menciptakan keterlibatan peserta didik dengan sekolah, peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan juga bagaimana keterlibatan peserta didik dengan konten pembelajaran. Jadi ini kita perlu sebuah rancangan yang hati-hati atau yang cermat, terutama di masa sekarang ini, sehingga kita bisa menciptakan atau bisa membangun sebuah kelas online yang efektif. Gitu. Nah, saya akan menceritakan bagaimana kita mencoba untuk menuju kepada kelas online yang pembelajaran efektif atau kelas online yang efektif. Itu saya akan mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran online. Jadi ada beberapa prinsip pembelajaran online, banyak prinsipnya, tapi saya akan mengambil prinsip yang dasar saja. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi dalam kelas online itu ada komunikasi, kita bahas nanti setelah ini. Lalu ada kolaborasi. Ada pembelajaran yang aktif. Terus umpan balik itu harus cepat. Terus waktu yang cukup, jadi ketika pemberian tugas kita harus memberikan tugas yang cukup. Terus ekspektasi tinggi. Jadi yang namanya kelas online ini kita harus berekspektasi bahwa hasil pembelajaran di kelas online itu harus sama dengan pembelajaran, minimal sama dengan pembelajaran tatap muka, bahkan bisa harus lebih gitu. Lalu satu lagi yang mungkin saya sisipkan adalah kita menghargai gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa kita. Saya kupas satu-satu dulu prinsipnya. Yang pertama adalah tentang komunikasi. Jadi kenapa komunikasi ini penting? Jadi pada prinsipnya siswa tidak suka merasa terisolasi gitu di dalam kelas. Mereka menginginkan terjalin komunikasi dan hubungan dengan guru mereka. Dan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik hubungan siswa dengan guru, itu semakin baik mereka secara akademis. Nah, ini yang perlu kita bangun di dalam kelas online. Saat ini, video conference merupakan cara yang baik, yang terbaik malah, untuk bertemu dengan setiap siswa secara individu. Jadi, bisa terjalin komunikasi, kita bisa melihat wajah guru kita, gitu kan. Setidaknya kita bisa meredakan kegundahan anak ketika wajah kita itu sudah terlihat sama anak gitu. Nah, metode ini bisa kita setarakan dengan mengadakan jam pelajaran. Misalnya, jam pelajaran kita dari jam 8 jadi sampai jam 10, kita ketemu gitu dalam tanda petik dengan anak-anak kita melalui kelas melalui video conference. Ini merupakan salah satu sarana komunikasi. Nah, saya memberikan beberapa tips bagaimana kita menjaga komunikasi ini dalam kelas online. Seperti misalnya kita menggunakan daftar atau jadwal yang berfungsi gitu agar guru tetap terhubung dengan siswa. Dan juga jadwal itu bisa kita atur agar siswa itu bisa terhubung satu sama lainnya. Miliki kebijakan di dalam menanggapi, maaf ini salah typo sedikit, menanggapi email atau pesan. Jadi ketika siswa mengirim email atau pesan, kita perlu komunikasikan kapan mereka itu akan mendapat tanggapan.
Jadi kalau misalnya saya membayangkan kalau ini untuk anak-anak TK ya, karena orang tuanya yang mendampingi, jadi kita bisa berkomunikasi dengan melalui orang tuanya. Terus kasih informasi kepada orang tua, misalnya kapan si tanggapan atau tanggapan dari guru itu akan kita tanggapi, yang sehingga mereka itu tidak menunggu kok saya ngasih pesan nggak ditanggapi gitu kan. Khususnya biasanya di email gitu, karena email itu agak sedikit kita suka punya waktu-waktu tertentu untuk membuka email. Kalau tren saat ini kan kalau di WA gitu kan bisa cepat gitu yang namanya konfliknya. Yang namanya tanggapan. Kita bisa manfaatkan itu. Terus di dalam kelas online itu ada yang namanya satu fitur atau satu aktivitas yang namanya forum diskusi. Nah, manfaatkan yang namanya fitur forum diskusi ini. Jadi mungkin saja ada siswa yang sungkan bicara di video conference gitu, dia lebih nyaman untuk mengetik, dia lebih nyaman untuk berbicaranya tuh di dalam forum diskusinya. Jadi kita harus memanfaatkan. Terus, nah ini salah satu tips juga ketika kita membuat kelas online. Nanti mungkin Ibu dan Bapak akan membuat sebuah Google di dalam Google Classroom yang akan dipandu nanti sama Ibu. Itu yang namanya foto diri sendiri itu bisa menjadi personalisasi kita sama siswa kita gitu. Jadi siswa kita itu tahu, oh ini guru kita, minimal itulah. Karena kadang kita suka di foto DP kita tuh foto avatar orang lain misalnya yang kita suka, tokoh anime atau apa gitu kan. Nah ini disarankan jangan, diri kita saja yang menjadi profile picture-nya. Lalu prinsip yang berikutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di dalam penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa memiliki kesempatan untuk berbagi, untuk membalas, dan bekerja sama, mereka yang terlibat di dalamnya itu mempunyai kinerja yang lebih baik. Gitu. Ini di penelitian mengatakan demikian. Nah, tipsnya adalah beberapa tips untuk kita saling menjaga kolaborasi ketika kita misalnya mengadakan video conference. Misalnya ada sesi ice breaking, gitu di awal pembelajaran, seperti kita menanyakan apa kabarnya. Terus mungkin ketika kita video conference dengan orang tua, dengan anak didik kita yang TK khususnya, itu didampingi orang tua, kita mengabarkan kabar orang tuanya juga, anaknya seperti apa, bagaimana kesehariannya. Ini jadi bisa mereka saling sharing untuk berbagi informasinya sendiri. Nah, terus kita gunakan chat atau forum diskusi yang bisa mendorong siswa untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, lalu membangun buddy system, mungkin ini sesuatu yang bisa kita coba juga. Jadi kita set misalnya siswa berpasangan 2 orang, di mana mereka saling membantu, cukup 2 orang saja. Atau misalnya di SLB gitu ya, buddy systemnya satu siswa yang siapa dengan siapa gitu 2 orang. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah tugas atau proyek yang secara berkelompok, di mana 2 atau 3 siswa saling berkolaborasi. Oke. Berikutnya adalah tentang prinsip pembelajaran yang aktif. Nah, misal di dalam model yang berpusat pada siswa, kita sebagai guru itu menempatkan pada posisi fasilitator, bukan pemberi pengetahuan. Jadi kita memfasilitasi bagaimana yang namanya siswa itu berperan aktif. Kita sebagai guru adalah memantau, membantu, dan memberikan pembinaan individu ketika ada pertanyaan atau ada masalah. Beberapa tipsnya agar pembelajaran online itu aktif adalah misalnya kita memberikan banyak pilihan proyek atau pilihan tugas formatnya untuk mereka. Misalnya ketika kita memberikan tugas kepada tentang misalnya tentang alam semesta gitu misalnya. Kita ingin memilih planet atau kita ingin memilih tentang
bintang, atau siswa ingin memilih tentang bintang, siswa ingin memilih tentang matahari, apapun, kasih fleksibilitas untuk mereka membahasnya. Misalnya seperti itu. Misalnya ya. Jadi mereka bisa punya banyak kendali atas pembelajaran mereka dan mungkin mereka suka dengan gaya belajar mereka sendiri. Lalu buatlah sebuah kelompok belajar, kemudian mintalah siswa untuk menghubungkan pembelajaran mereka dengan situasi kehidupan nyata. Nah, ini bisa mendrive yang namanya siswa itu belajar lebih aktif karena sesuai ya pembelajaran saya dengan dunia nyata saya. Lalu bisa saja kita membuat sebuah aktivitas yang problem solving sifatnya, yang bisa ditugaskan secara berkelompok atau berpasangan. Ya, kita coba ciptakan yang namanya pembelajaran aktif di dalam pembelajaran online. Prinsip yang berikutnya itu adalah umpan balik yang cepat. Nah, ini yang sangat penting. Karena kalau misalnya kita membiarkan siswa itu bertanya-tanya, gimana sih tugasnya? Apakah tugas saya itu sudah benar apa tidak, gitu kan? Ini sangat buruk gitu kalau kita membiarkannya seperti itu. Dan umpan balik yang cepat ini bisa membuat kita menjaga siswa itu tetap terlibat dalam pembelajaran mereka untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan datang. Nah, misal kalau misalnya umpan baliknya tidak cepat, ini akan membuat down siswa kita, peserta kita gitu. Ini kok bu guru saya udah ngerjainnya kapan, dikasih feedbacknya kapan gitu kan. Atau nantinya siswa itu akan bilang, ngapain ngerjain tugas, nanti juga nggak akan dikomentari sama guru gitu kan. Nah, ini yang membuat kita tetap harus membuat sebuah motivasi atau semangat kepada siswa kita agar tetap terlibat atau berinteraksi dengan pembelajaran online kita. Kita bisa menggunakan email atau pesan dalam memberikan umpan balik. Saat ini di Indonesia itu WhatsApp ya yang paling tren untuk kita berkomunikasi atau kita memberikan pesan, itu kita bisa manfaatkan. Terus kalau perlu misalnya agar siswa tidak menunggu gitu kan, kapan kita berikan jadwal, oke, saya akan memberikan umpan balik itu di akhir minggu ya, gitu kan. Akan saya periksa semua tugasnya di akhir minggu, dan akan saya berikan umpan balik. Ini agar kita menjaga jadwal-jadwal kita dan juga kita bisa menjaga atau mengatur banyaknya tugas yang masuk, gitu. Mungkin di beberapa fitur di dalam pembelajaran online itu ada yang namanya umpan balik secara otomatis. Nah, kita bisa manfaatkan hal ini. Gitu ya, kalau misalnya ibu dan bapak kebetulan mempunyai platform pembelajaran online sendiri dan di dalamnya ada fitur yang bisa kita berikan umpan balik secara otomatis, itu setidaknya sangat membantu. Minimal ketika siswa itu mengirimkan tugas, itu ada pesan secara otomatis bahwa tugasnya sudah sampai. Jadi setidaknya siswa sudah bertanya-tanya, ini tugas saya sudah sampai apa belum ya, atau seperti apa gitu ya. Nah, kadang yang bertanya itu kan membuat kita stres sendirian gitu, sampai apa enggak gitu. Nah, ini yang bisa membantu juga. Ini bisa membantu. Ekspektasi yang tinggi. Nah, ini penting karena ini menyangkut budaya kita, menyangkut budaya pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh yang dalam tanda petik masih baru gitu ya di kita di Indonesia khususnya. Meskipun sudah lama ada, tapi budayanya mungkin saya katakan masih terbilang baru. Bahwa kita harus mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kelas online kita, gitu ya, menjalani dikat jarak jauh kita. Terkadang kita itu yang namanya belajarnya tinggal baca kok, tinggal download, itu jadi memberikan motivasi kita itu rendah atau ekspektasi yang rendah terhadap pembelajaran kita. Jadinya tuh biarkan aja asal ngumpulin tugas sudah dapat nilai gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi kelemahan, jadinya tuh kritik gitu. Online itu tinggal online aja kok nanti juga dapat nilai. Nah, jangan sampai demikian gitu kan. Kita ciptakan sebuah
ekspektasi yang tinggi bahwa di kelas kita itu nanti hasilnya murid kita itu atau siswa kita akan minimal akan sama kalau misalnya kita belajarnya secara tatap muka gitu kan. Nah, beberapa tipsnya diantaranya kita berikan informasi tentang silabus, kurikulum yang rinci, termasuk tugas-tugasnya apa saja loh, tanggal jatuh temponya kapan, terus bagaimana kita kasih penjelasan bagaimana mereka akan dinilai, misalnya nilainya dari mana saja, apakah dari tugas ditambah dengan formatif, dengan sumatif, nah itu kita jelaskan semuanya. Terus bagi ada produk siswa yang baik, itu kita promosikan di depan kelas. Oke, ini produk yang sangat baik itu seperti ini ya, gitu. Misalnya pas ketika saat video conference, gitu kan. Ini bisa memotivasi siswa lainnya bahwa oh ini nggak main-main loh yang namanya kelas gitu. harus dilakukan dengan benar, gitu kan. Terus berikan contoh produk kerja yang ideal sebelum siswa memulai buah proyek. Nah, kita berikan contoh dulu, begini loh caranya, yang idealnya seperti itu. Meskipun nanti siswa itu bisa menginterpretasikan dengan gaya dan caranya masing-masing ya. Tapi kita berikan dulu yang ideal itu seperti ini. Nah, mungkin perlu juga kita menyediakan sebuah perpanjangan waktu, dalam tanda petik itu darurat gitu ya. Tapi jangan sampai memaafkan misalnya kita tuh tugasnya perpanjangan waktu lagi, nggak bisa. Kalau misalnya oke, saya kasih waktu kamu 1 hari lagi. Setelah 1 hari, tugas kamu nggak akan selesai. Dan kamu nggak akan bisa mengikuti plan pembelajaran lanjutan. Bisa saja seperti itu. Gitu ya. Ini ekspektasi harus tinggi. Terus, kita dorong bahwa siswa itu tetap harus berpartisipasi dalam diskusi. Kamu harus diskusi, kamu harus berpartisipasi. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, itu yang kita tetap menjaga yang namanya kondisi di dalam kelas online itu sendiri gitu. Terus jadikan tugas menarik dan relevan, motivasi akan lebih tinggi dengan tugas yang menarik gitu. Terus jangan biarkan siswa itu kalau misalnya ngasih tugas tuh asal-asalan, itu jangan biarkan lolos gitu. Kalau misalnya disuruhnya tugasnya membuat maaf ya, contoh saya misalnya di dalam diklat kan saya suka memberikan tugasnya membuat jurnal gitu ya. Terus dia cuma ngasih ngunggah foto aja, itu sudah saya cut gitu. Wah maaf, ini nggak bisa saya, ini kan kita cut, ibu nggak akan bisa lulus, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya di siswa TK gitu ya misalnya, atau yang didampingi orang tua, hasil tugasnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah kita berikan arahan dulu, berikan umpan balik gitu, berikan umpan balik dan minta mereka untuk mengerjakan kembali tugasnya di akhir pembelajaran. Nah, ini akan membuat mereka itu atau siswa kita, oh iya tugas saya kurang belum selesai. Oh iya tugas saya masih belum baik. Dan dia akan mengerjakan tugasnya itu akan lebih baik. Gitu. Lalu hargai gaya belajar siswa. Nah ini yang saya sisipkan juga karena setiap siswa mungkin mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka lebih nyaman dengan gaya yang visual, tapi ada juga yang lebih membaca gitu kan. Nah, kalau kita bisa memberikan sebuah variasi fitur yang berbeda, kita bisa mengakomodir yang namanya gaya belajar ini. Jadi, misalnya di dalam kita membuat sebuah konten itu tidak monoton teks saja gitu, tapi kita selainkan dengan ada video pembelajaran yang saat ini sangat mudah diakses gitu ya. Misalnya masuk ke konten YouTube pembelajarannya gitu kan. Akses konten video pembelajaran di sini menggunakan YouTube-nya di sini kita konekkan. Ini akan membuat fasilitasi terhadap siswa yang punya gaya belajar yang seperti visual. Lalu mungkin juga kita menawarkan fleksibilitas terhadap pemahaman tanggal jatuh tempo tugas. Saya memikirkannya begini. Kadang ada orang tua yang dalam konteks dia anak TK yang didampingi orang tuanya itu dua-duanya kerja gitu.
Kalau kita memaksakan bahwa tugas itu harus selesai di hari-hari kerja, ini akan kesulitan bagi mereka. Jadi kita memberikan, men-setting tugasnya, oke, namanya tugas, tanggal jatuh temponya di akhir pekan ya, gitu kan. Ini kita memberikan sebuah peluang kepada orang tua khususnya untuk membimbing dan membantu anaknya di waktunya mereka juga, gitu, di waktunya sih. Tapi ini jangan sampai mengurangi kualitas dari tugas yang dikerjakan, gitu ya. Terus mungkin salah satunya kita memasukkan kehidupan sehari-harinya, gitu, bagaimana suasananya di sekitarnya, gitu kan, ke dalam tugas. Nah, karena orang itu merasa berharga, suka dan dihargai, gitu, suka dihargai. Jadi ketika dia menuangkan pengalamannya atau suasana lingkungannya, itu mereka akan lebih termotivasi biasanya. Gitu. Nah, sedikit saja mungkin karena saya ingin menjelaskan atau memaparkan apa saja yang terlibat, gitu kan, dalam kita membuat sebuah pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Di situ kan ada guru, ada siswa juga, mungkin stakeholder. Di sini yang dimaksud mungkin kepala sekolah atau guru harus melapor kepada dinas, gitu kan, karena itu berpengaruh juga terhadap pembelajaran kita, terutama dalam kebijakan saat ini. Ada orang tua tentu saja. Nah, di dalamnya teknologi, ada konten, ada pedagogi yang kita sampaikan. Karena ketika kita menyampaikan sebuah pembelajaran, berarti kita menyampaikan sebuah konten. Ketika kita menyampaikan sebuah konten, berarti kita menyampaikan bagaimana cara menyampaikan konten ini. Yang dalam arti di sini adalah pedagoginya. Lalu saat ini ketika semuanya ada, sarana apa yang bisa menjadi penghubung antara kita, konten, dan siswa? Yang saat ini adalah kita gunakan sebuah teknologi. Nah, ini jalan sebuah di kanan saya itu ada TPEC framework namanya. Nggak akan saya bahas banyak-banyak ini yang namanya TPEC karena akan mengganggu tujuan belajar kita hari ini. Ini mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain tentang online learning. Nah, semua unsur ini saling terlibat, gitu ya. Yang jelas, bagaimana kita ingin nanti membuat sebuah pembelajaran online yang efektif, kita perlu yang namanya memikirkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tadi yang sudah saya jelaskan itu yang paling penting di dalam kesempatan ini. Itu yang kita coba fokuskan. Oke, Ibu dan Bapak, itu tadi tentang prinsip-prinsip pembelajaran online. Dan saya akan masuk sekarang kepada teknisnya, yaitu tentang fitur. Saya akan menjelaskan sedikit saja perkenalan apa saja fitur-fitur di dalam Google yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan apa yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini, ya, di dalam webinar ini. Apa saja sih layanan yang dimiliki Google itu? Ini banyak banget ya. Jadi ada Google akunnya jelas, terus kita punya email, ada Google Foto, ada Google Duo, gitu kan. Ini biasanya dipakai untuk konferensi dalam smartphone, gitu kan. Terus ada Google Chrome, dokumen, spreadsheet, slide, YouTube, Google Map yang sering kita pakai juga sekarang, gitu kan. Banyak sekali, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk layanan pencarian itu si Mbah Google yang paling sering kita pakai itu. Nanya ke siapa? Nanya ke Mbah, gitu. Mbahnya Mbah siapa? Mbah saya Google. Banyak yang dimiliki. Nah, yang akan kita bahas yang pertama untuk mendukung sarana pembelajaran itu di dalam kesempatan ini ada 3 saya akan bahas. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua nanti Google Drive, dan yang ketiga adalah Google Docs yang di dalamnya ada Google Worksheet, Spreadsheet, ada Google Slide, ada Google Form. Nah, pertama ada Google Classroom. Ini adalah alamatnya Google Classroom di classroom.google.com. Ini adalah layanan web gratis untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.
tujuan utamanya gitu. Jadi Google mencoba membuat aplikasi ini untuk membantu pembelajaran secara jarak jauh antara guru dan siswa, sehingga guru bisa mengorganisir materi, mendistribusikan file tugas itu dengan paperless atau berbasis web. Kelebihannya apa? Saat ini yang pertama kali mungkin ini gratis dulu ya. Gratis dulu, semua orang yang mempunyai akun Google itu bisa membuat sebuah Google Classroom. Mudah digunakan karena memang sangat sederhana, tidak kompleks fitur yang diberikan oleh Google Classroom ini. Unggah materi, disediakan satu halaman forum diskusi juga, ada satu di situ. Lalu disediakan penugasan, sudah. Nggak macam-macam. Gitu kan, itu paling sederhana lah. Saya rasa ini, tapi bisa mewakili semua kegiatan belajar kita. Lalu semua proses pembelajaran itu terekam. Ada diskusinya terekam, tugasnya terekam, dan bagaimana kita menilai pun terekam. Lebih enak. Terus dan terhubung dengan penyimpanan data. Jadi ini terhubung dengan Google Drive. Semua yang punya akun Google itu memiliki penyimpanan data secara gratis tanpa bayar itu 15 GB. Jadi di Google Classroom sudah terhubung ke sana, jadi ketika kita menyimpan data atau menyimpan file itu sudah terhubung dengan Google Drive kita. Nah, lalu Google Drive, ya udah saya jelaskan barusan, punya kapasitas 15 MB. Enaknya ini bisa diakses di mana saja. Ini favorit saya juga Google Drive, bahkan saya sudah membeli premium untuk memperluas akses kapasitasnya karena udah banyak gitu filenya. Karena saya bisa membuka di handphone juga, bisa membuka di laptop, terus di mana aja gitu kan, ketika saya nemu komputer saya bisa mengakses file saya. Google Drive. Mudah dalam pengelolaan datanya. Dalam arti kata mudah itu adalah simple, user friendly, gitu kan, nggak ribet ketika kita menggunakannya. Terus ini terhubung dengan aplikasi Google Docs. Google Docs, Google pengolah kata, atau Google Spreadsheet, itu seperti Excel, kita menggunakan biasa menggunakan di dalam komputer kita. Google Slide, itu seperti PowerPoint. Dan kita bisa mengeditnya secara online. Nggak perlu save, itu tersimpan otomatis di dalam Google Drive. Gitu ya. Nah, yang ketiga, mungkin di dalam kesempatan ini yang kita akan bahas adalah tentang Google Docs. Spreadsheet, slide, dan formulir. Karena ini dalam satu paket biasanya. Kita masuk ke Google Docs, itu kita bisa juga spreadsheet, terus kita bisa masuk ke slide, dan kita menggunakan formulir di dalam alamat yang sama. Docs, google.com. Ini adalah aplikasi pengolah kata, lembar sebar atau spreadsheet, presentasi, formulir yang berbasis web juga. Keuntungannya sama, kita nggak perlu install lagi gitu kan, tinggal buka alamatnya, semua layanan bisa tercover. Terus, nah ini penting juga, terhindar dari serangan virus komputer, iya juga gitu kan. Ketika yang namanya file-file kita dibuat di dalam sana, kita bisa merasa aman gitu. Yang namanya file kita tuh terjaga dari virus. Kadang kan kalau di komputer kita, waduh kena virus, di flash disk, waduh kena virus, filenya hilang. Banyak itu keluhan seperti itu. Sama juga tadi tidak perlu melakukan save karena penyimpanan dilakukan secara otomatis. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan yang paling diandalkan dari Google Docs ini adalah kolaborasi. Karena di sini memungkinkan Google Docs ini dikerjakan oleh beberapa orang gitu dalam sebuah dokumen yang sama. Itu gitu ya keuntungannya dari Google Docs. Ini saya tampilkan aja beberapa contoh-contoh tampilan dari Google Classroom seperti ini, nanti kita akan praktek. Ini contoh dari Google Drive.
tampilannya saja seperti ini. Mudah-mudahan sudah sangat familiar dengan tampilan seperti ini. Google Docs juga seperti ini. Sebentar saja. Nah, mungkin selanjutnya adalah kita mulai praktik pembuatan Google Classroom. Jadi nanti skenarionya barusan saya memberikan beberapa latar belakang atau beberapa tips, terutama di dalam prinsip-prinsip pembelajaran online itu. Nah, sekarang kita praktek. Nah, praktek ini Ibu dan Bapak nanti akan dipandu oleh Ibu Dini bagaimana kita membuat sebuah Google Classroom. Mohon disimak, jadi mohon disimak prakteknya gitu kan. Makanya untuk di kesempatan saat ini apa kegiatan kita karena apa kita harus menyimak dari awal sampai akhir, sehingga yang namanya registrasi kita tutup di awal.